sekarang olahraga ini menariknya apa sih? Jadi tantangannya itu bahwa ada challenge, kita harus melewati skor apa yang kita punya. Terus kena tengah sasarannya itu ada flap, itu ada kepuasan tersendiri. Oke, kita mulai lagi podcast sportivitas. Sempat vakum beberapa lama karena banyak kegiatan. Podcast sportivitas ini tidak hanya pada cabang olahraga tertentu, tetapi kita akan ke cabang olahraga yang lainnya. Saat ini yang sedang kita coba kita kupas, kita bahas mengenai olahraga menembak. Kenapa olahraga menembak? Sebelumnya kan kita bicara olahraga softball, baseball. Olahraga menembak ini sedang lagi populer di dunia maupun di Indonesia, sedang lagi naik daun dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh para penembak-penembak Indonesia. Podcast pertama tahun 2023. Jadi kita coba sekarang ini adalah kita membahas olahraga ini, olahraga apa sih? Menembak. Kalau kesannya menembak, sedikit kasih penjelasan ya. Menembak itu kan banyak menggambarkan bahwa menembak itu adalah olahraga yang berbahaya. Tapi sebelumnya kita akan kenalkan dulu, kita akan coba bicara hari ini kita dengan salah satu penembak nasional. Sebenarnya sih nggak ngetok-ngetok banget sih, biasa-biasa aja dia, cuman karena dia pemain nasional aja dia. Ya karena kebetulan kita yang punya podcast. Itu yang bikin jadi nggak seru sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita harus bicara gitu kebetulan ya kan. Jadi Thalita adalah penembak pistol, nomor pistol nanti biar memperkenalkan diri, dia penembak nomor pistol apa, terus kemudian prestasinya seperti apa, baru nanti kita akan bahas mengenai olahraga menembak. Silakan. Jadi kenapa kita bahas olahraga nembak sekarang? Karena timingnya bertepatan banget, kita nanti tanggal 27 Januari bulan apa ya? Ini pertandingan pertama tahun 2023 dan Indonesia pertama kali mengadakan World Cup. Keren sih itu kalau World Cup pertama kali di Indonesia, ISSF ya. ISSF. Jadi prestasi besar untuk olahraga menembak juga, bahwa kita sudah dipandang oleh dunia gitu kan. Jadi tuan rumahnya. Jadi tuan rumah. Pertama kali. Prestasi itu. Ya, buat olahraga ini sebuah prestasi karena ya tidak, lapangan ini yang dipakai ini. Ya, ini lapangannya karena tidak semua cabang olahraga bisa mengadakan kejuaraan dunia di negara kita sendiri. Contohnya yang sudah bisa kejuaraan dunia mungkin kalau yang populer bulu tangkis. Mungkin sepak bola pernah belum kejuaraan dunia? Mau. Tahun ini Piala Dunia U20 di GPK. Terus kemudian ya belum semua cabur, jadi masih cabur tertentu. Ini makanya perlu kita sedikit mengupas gitu ya. Perlu kita sedikit membahas kebanggaan salah satu bangsa Indonesia bahwa olahraga menembak ini yang sebenarnya tidak seberapa populer mungkin di Indonesia, tetapi di dunia populer. Bahkan sekarang dikasih kepercayaan untuk mengadakan kejuaraan itu di tingkat dunia. Nah, mungkin Thalita bisa memperkenalkan diri deh. Nomor apa yang dipegang? Apakah kan menembak itu kan banyak tuh. Ada yang kalau kita lihat perbakin sebenarnya kan luas. Ada olahraga prestasinya, ada olahraga rekreasinya ya. Ada olahraga yang ya banyak di situ yang diperkenalkan. Berarti dibahasnya gini dulu, organisasi kan perbakin sebagai induknya, di dalamnya ada bidang target, bidang reaksi, bidang berburu. Nah, satu-satu ini. Ya kan? Bidang berburu ini jatuhnya ke olahraga rekreasi karena pertandingannya tidak bersifat kompetisi atau prestasi yang dalam kalender poni ataupun pon ataupun Olympics ke atasnya. Kalau reaksi, dia punya induk sendiri namanya IPSC, di mana dia punya kiblatnya adalah World Shoot. Jadi reaksi sudah masuk PON kemarin, juga beberapa kali di Kejurnas dan di daerah masing-masing ada, iya, prestasi iya. Tetapi induknya itu tidak mengarah ke Olimpik, tapi kiblatnya ke World Shoot. Tapi kalau bidang target itu adalah nomor Olimpik. Itu bidang target pun masih ada membawahi lagi. Yang khususnya bidang target yang nanti akan diadakan World Cup itu ada lapangan 10 meter. Ini kita di lapangan 10 meter. Ada lapangan 25 meter, ada lapangan 50 meter. Jadi dalam satu lapangan itu biasanya ada pistol, nomor pistol sama nomor senapan. Tapi di 25 meter hanya ada nomor pistol, di nomor 50 meter ada pistol dan senapan. Di 10 meter? Dua-duanya ada. Ada pistol dan senapan. Oke. Sebelum situ kita bahas satu-satu dulu nih. Supaya jelas nih kan, biar yang di luar sana bisa tahu bahwa yang dibahas tadi adalah olahraga berburu ya. Apa tadi? Berburu dulu. Nah, berburu itu yang dimaksud berburu itu berburu gimana sih?
ya contohnya aja, apakah memang berburu apa istilahnya babi hutan atau celeng, rusa, berburu apa? Apakah itu termasuk dalam nomornya Perbakin? Jadi jatuhnya itu kayak komunitas hobis gitu ya. Jadi orang yang hobi berburu biasanya di hutan seperti babi hutan atau mungkin hewan lainnya, mereka kayak punya komunitas dinaungi oleh klub di mana mereka melakukan aktivitas berburu itu sesuai dengan aturan Perbakin, dari kepemilikan senjata, dari surat segala macam. Jadi fungsinya Perbakin di sini sebagai jadi nggak liar, punya senjata sendiri tiba-tiba nembak sendiri itu kan nggak. Berarti mereka tidak boleh bawa senjatanya pulang juga sebenarnya ya? Ada aturannya, pasti digudangkan, apalagi yang kaliber besar kan. Nah, itu yang berburu. Yang tadi yang kedua IPSC. Reaksi ya, reaksi itu juga sama, itu senjata api juga ya. Senjata api 9 mili. Nah, kalau ada lagi yang olahraga yang masuk dalam rekreasi seperti olahraga lainnya yang lebih dikenal di luar, kita ada apa sebutannya soft gun, airsoft gun. Apakah itu di bawah Perbakin? Dulu sempat ada rumor di bawahnya Perbakin, tapi setahu saya tuh airsoft gun punya induk olahraga sendiri. Bukan Seharusnya di bawah Perbakin ya. Dan itu olahraga prestasi juga? Masuk rekreasi mungkin? Yang jelas tidak ada di nomornya di KONI. Di Olimpik juga nggak ada ya? Yang jelas saya selama di sini nggak pernah ketemu. Jadi berarti sekarang kita bahas nomor Olimpik ya. Yang tadi adalah nomor prestasi di Olimpik. Jadi kita lebih fokus ke olahraga Olimpik. Olahraga ini kan tetap adalah senjata. Senjata ini kan mematikan. Semua senjata apinya kan juga mematikan, kaliber 22, ada kaliber berapa aja di sini kan. Nah, ada lagi tidak hanya ini, adalah apa? Yang soft gun ya, yang apa sih? Shotgun. Clay dilempar. Terus ada lagi yang apa? Jaraknya di 200 meter apa berapa? Oh iya, yang big bore. 300 meter kayak olahraga militer, tapi ada juga di nomor Olimpik. Ada juga di nomor Olimpik kan. Berarti kan meskipun nggak populer ya. Ya, tapi kan berarti kan yang dibawa olahraga prestasi kan itu berarti kan ya. Ya. Shotgun, terus kemudian apa tadi? Big bore tuh kaliber gede. Ya, terus sama yang ada di lapangan Senayan ini. Ini small bore karena cuma kaliber 22 paling besar. Paling besar kaliber 22. Oke. Nah, sekarang kita sendiri di nomor berapa? Di nomor yang mana? Kalau untuk atas nama DKI mungkin banyak. Atlet DKI sekarang. Kayak gitu ya Pak ya. Menurut Pak Yudi gimana? Saya ada mana? DKI. Terus di 25 meter sama di 10 meter. Cuman kalau kita bicara nasional tim itu tergantung pelatihnya, dia mau mainin di nomor apa gitu kan. Ada 2 nomor jadi ya? 3 sama rapid mix 25 meter itu nomor baru ya. Jadi antara iya dan enggak, antara ada dan tidak ada gitu kan. Ini kita kupas satu-satu nih. Ada nomor, berarti kita bagi dulu. Ada putra sama putri. Ya. Oke, kita bahas yang putri dulu ya, karena kan Talita kan putri. Individu. Dia olahraga individu ya. Ada 10 meter, ada 20 meter. Ada. Di 10 meter ini nomornya apa saja? Ada air pistol, individu. Pistol aja atau mau? Ya, individu. Ada air pistol, air rifle, laras panjang. Terus senapan panjang. Hanya kaliber 4,5. 4,5 kaliber. Kalau tetap ada mix ya? Oh, ada mix juga mix ya. Ada nomornya juga. Jadi ada individu, ada mix. Ada beregu juga. Jadi ada 3 orang, nanti skornya akan ditotal. Nah, itu nanti akan di ranking, nanti masuk final per 3 orangnya itu. Berarti 1 orang ini bisa punya kesempatan dapat 4 medali. Cuman di nomor 10 meter aja iya. 3 lah. Individu, mix, tim. Oh ya, individu, mix, tim. Ya, berarti ada kesempatan 3 medali dalam satu nomor. Kalau di 25 meter ada bedanya dengan yang di kaliber 4,5, 25 meter bedanya apa? Kalibernya 22. Kalibernya 22 Kalau di sini bunyinya ces, kalau di 25 meter bunyinya dor. Oh, jadi senjata api. Iya, beda suara ya. Beda suara. 22 mili. 22. Nomornya sama? Enggak, jatuhnya sama pistol ya. Ya, maksudnya jenisnya sih kan ada individu, ada mix, ada. Kalau 25? Jadi gini, 25 meter itu variasinya lebih banyak, tapi untuk perempuan hanya sport pistol. Kalau untuk laki-laki ada rapid, ada center fire, ada standar. Ada itu dulu. Nah, ada nomor baru itu rapid mix. Rapid yang dia 5 sasaran ditembak dar gitu kan. Nah, ada yang individu, ada yang mix. Nah, karena peraturan 2002 itu masih berubah-ubah, masih eksebisi statusnya,
Yang pasti individunya perempuan di 25 meter itu hanya sport pistol individu. Kalau ada rapid mix baru jadi 2, jadi nomornya hanya 1 sebenarnya. Kalau cowok yang nomor Olimpik itu yang rapid, sisanya center sama standar itu bukan nomor Olimpik, tapi biasanya ada di SEA Games, biasanya ada di PON, biasanya kayak ya kadang ada kadang enggak. Ini nomornya banyak banget nih, kita nggak familiar ini. Kalau dikupas ya, kalau dikupas satu-satu nggak ini. Kita yang umum aja deh, dari biar ringan kan. Nah ini kan olahraga ini, apakah olahraga ini terbuka untuk umum? Terbuka. Jadi sejak Pak Joni menjabat lapangan Senayan ini. Pak Joni itu siapa? Pak Joni itu ketua umumnya PB Perbakin. Oh, ketua PB Perbakin Pak Joni ya. Jadi sejak Pak Joni menjabat itu semua bebas untuk latihan di Senayan. Dulu kan ada tarifnya, ada jam per jamnya. Sekarang enggak, semua orang bisa masuk latihan. Kita butuh atlet sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan olahraga Indonesia. Oh, jadi perbedaan PB yang sekarang terbuka ya? Banget. Sangat-sangat terbuka. Jadi siapapun mau datang latihan menembak di sini, tinggal hadir aja ke sini, tinggal nyari siapa pelatihnya atau siapa perkumpulannya atau klubnya untuk ikut berlatih. Secara aturannya kan cari klub. Ya. Cuman memang aksesnya agak susah, jadi yang penting datang dulu deh. Ya, datang. Cari informasi lah di lapangan. Kalau dulu sekarang gini, orang masuk ke lapangan tembak dengar suaranya aja udah dar itu udah mikir dulu gitu mau cari informasi kan. Sekarang terbuka. Bahkan kalau nggak salah sekarang umum pun bisa datang menyewa untuk kan dengan adanya. Sebenarnya kalau kita bicara safety kayak panahan juga. Kalau kita asal berjalan di jalan atas panahan tetap bahaya juga, tembus juga kan, klap gitu kan. Kita bicara softball, baseball ada batnya. Kalau kena kepala pecah juga gitu kan. Jadi kembali lagi olahraga masing-masing itu punya risiko yang berbeda-beda. Lompat tinggi. Ya 10 meter lompat 10 meter serem juga kan gitu kan. Para layang. Jadi nembak pun ada aturan safety yang membuat kegiatan ini menjadi tidak menakutkan. Gitu kan. Nah ini kesan menakutkan itu begini, karena kan kalau seperti para layang, baseball, panahan, mungkin panahan masih mepet-mepet dikit, kan bukan alat pembunuh. Tapi kalau ini kan lapangannya kan di tengah lapangan. Ya, kalau ini kan alat pembunuh, jadi maksudnya kan nggak lucu. Semua orang kan dengar kata pistol aja udah, apalagi dengar suaranya. Panahan kan suaranya kan begitu cuma gitu kalau panahan. Kalau ini kan dor, kaget pasti kan. Ya. Nah, ini yang membuat ini makanya. Nah sekarang kalau umum boleh hadir ke sini untuk ikut mau berpartisipasi dalam olahraga ya. Ini kan nomor olahraga, nomor menembak olahraga, sport ya. Kalau usia berapa bisa ke sini? Apakah semua umum dan ada batasan usianya atau ada? Karena di beberapa cabang olahraga itu kan ada kelompok umur. Kayak di renang ada kelompok umur, sepak bola kelompok umur, softball, baseball kelompok umur. Ya, panahan mungkin juga ada kelompok umur. Kalau secara legal kepemilikan senjata itu 17 tahun ke atas ya. Tapi nomor 2022 ada namanya Super Youth. Di mana Super Youth itu di 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah. Sorry. 11 tahun ke atas. 11 tahun ke atas, 14 ya maksimal ya. 14 itu paling tinggi Super Youth. Otomatis berarti anak SMP anak SD akan main di situ dong. Yeah. Nah, terus di atasnya ada youth, di bawahnya 17 tahun kalau nggak salah. Junior ada di under 21, di atasnya senior. Nah, tujuan jenjang seperti ini tuh apa? Ada pembibitan, adanya sistem di mana bisa berkembang secara bertahap. Karena kalau yang bocil-bocil itu langsung melawan yang gede-gede repot juga kan. Nah, berarti sekitar umur 11-12 itu sudah bisa dibawa ke sini dan sudah bisa mulai menembak. Cuman memang tetap anak di bawah umum harus diawasi karena itu tetap senjata ya. Mereka mainan gini gitu kan, lu laras-larasnya ke sana gitu kan, itu nggak lucu juga gitu kan. Selama anak itu sudah mampu menahan bobotnya senjata kayaknya, dan dia bisa mengikuti safety rules dengan baik dan benar, saya rasa udah bisa main. Jadi kelompok umur 11 tahun sudah bisa ke sini, tapi bukan senjata api pastinya ya? Enggak. Angin dulu. Angin di sini yang 4,5 kalibernya 4,5. Jadi bagi mereka yang berminat di luar sana, pengen menembak, dan sekarang terbuka ke Sabtu Minggu di sini ramai banget sekarang pada datang mau nyoba dulu, bisa aja kan? Cuman bayar apa di sini nggak ngerti, ada tata caranya. Mau datang dulu aja ke sini bisa nyoba. Nah kalau tertarik olahraga ini serunya olahraga ini kalau buat cewek ini indoor ya.
sampai 10 meter ini. Nggak kayak cabang olahraga yang lain, ini indoor dan pakai AC ruangannya ya kan. Ya, Semua menembak pakai AC. bisa full make up, full skincare gitu kan ya. Bisa make up tidak akan luntur gitu kan ya masih. Iya, Cuman niatnya niat mejeng apa niat olahraga kan? biasanya kan gitu terus, datang mejeng dulu baru nembak, kan nembak dulu baru mejeng kan. Nah, sekarang untuk prestasi youth seperti tadi ada super youth, apakah memang sudah dilombakan juga? Sudah dari sejak tahun kemarin sudah. Berarti Ada satu yang miss tadi. Jadi kelebihannya cabur olahraga menembak adalah di sini tidak terlalu mementingkan karakteristik fisik. Kalau basket harus tinggi 180, 70, harus begini bobot. Kalau ada karate, ada angkat beban, ada kelas berat badannya ditimbang. Enggak, di sini apapun karakteristik fisiknya punya kesempatan untuk berkompetisi di menembak. Jadi bisa jadi cewek itu bisa lebih kuat dan lebih jago daripada cowok, bisa jadi. bisa gitu ya. Bisa gitu. Jadi belum tentu cewek kalah sama cowok di sini kan. Bahkan bisa lebih bisa jadi kita nggak tahu. Tetapi nomornya tidak akan jadi satu. Iya nomornya dipisah. Laki perempuan dipisah Iya, kan, iya, nggak mungkin dipisah. jadi satu. Kalau jadi satu kan jadi rame lagi akhirnya. Repot di medalinya, nggak mau sharing. Nggak mau sharing. Ya, jadi olahraga ini sebenarnya tidak seperti beberapa cabang olahraga lain yang dari luar. Ada kategori terutama terhadap spesifik terhadap fisik ya. Voli, basket itu kan memang butuh Dan orang-orang nggak yang menderita sih, Ya. tapi nggak berat banget. sekarang begini. Oke, kita sudah bicara kelompok umur, ada yang super youth 11 tahun sampai 14, youth 14 17, junior 17 sampai 20, 21, senior 21 ke atas. Oke. Sekarang olahraga ini menariknya apa sih? Olahraga ini kan cuman kalau kita sebut olahraga ya. Konteks olahraga itu kan berarti kan mengolah raga, bergerak, mencari keringat, sehat. Kalau menembak, gerakannya kan cuma angkat tangan gini doang, cuma berdiri begini aja. Di mana olahraganya? Menariknya di mana di sini? Nah ini Nggak menarik. emang nggak menarik olahraga. Jangan ikut kalau gitu. Nggak lah. Jadi kayak ibarat kalau kita main game, kita lolos satu level, seneng kan. Terus akhirnya level selanjutnya, oh gagal, ulang lagi level selanjutnya. Jadi ini kan olahraga akurasi. Otomatis kita harus ada bisa A, B, C baru akan dapat akurasi itu gitu kan. Rasanya itu seperti main game. Gimana cara kita dapat skor ini, tapi kita harus begini. Oh masih nggak bisa. Oke kita coba lagi begini. Oh bisa. Oke kita naik skor selanjutnya. Jadi tantangannya itu bahwa ada challenge, kita harus melewati skor apa yang kita punya. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri begitu kita kena dengan teknik yang benar, tenang, terus kena tengah sasarannya itu ada flap, itu ada kepuasan tersendiri, dan makin sering kita ngelakuin itu makin kita akan menikmati olahraga menembak itu sendiri. Jadi olah dirinya itu tinggi di sini sebenarnya. Ya, pengertiannya gini, itu teknis ya. Sekarang pengertian olahraga, di mana mengolahragakan, apakah butuh latihan keras atau cuman pokoknya badan apa adanya datang pokoknya nembak, dia punya talent, punya bakat, bisa jadi penembak gitu. Tidak perlu butuh olahraga yang menyiapkan kebugaran seperti olahraga yang lain. Perlu nggak di menembak ini? Pertama kita butuh stabilisasi, berarti otot kita, badan kita harus kuat, udah kayak tiang, kayak batu. Berarti harus latihan fisik. Latihan, kan kekuatan tuh ada yang latihan dinamis, ada yang isometrik kan. Jadi ototnya tetap akan terolah apapun terjadi, apalagi sebenarnya demand permintaan stabilisasinya di sini tuh tinggi banget gitu loh. Terus kedua adalah konsentrasi. Tanpa badan yang kuat kita nggak bisa konsentrasi, nggak ada oksigen, nggak ada kardio, nggak bisa juga. Nafas aja susah, apalagi suruh mikir kan gitu kan susah. Terus apalagi ya, keseimbangan, balance. Jadi tetap unsur-unsur fisik dari olahraga lain tuh tetap akan harus terpenuhi. Ada, cuman mungkin karakteristiknya tidak seperti yang lain gitu. Ya berarti kan tetap ada olahraganya. Olahraga. Iya, maksudnya orang kalau ngeliat kayak gini, kalau basket kan kelihatan bergerak, sepak bola kelihatan lari, softball kelihatan mukul, lari, badminton kelihatan bergerak. Kalau ini kan tidak kelihatan bergeraknya kan gitu. Apakah butuh latihan juga seperti yang lainnya gitu, menyiapkan fisiknya? Ternyata juga iya. Kalau tidak akan bisa, karena memang dibutuhkan tadi juga kan ya. Ada butuh stabilisasi, ada konsentrasi, kardio, ada keseimbangan, ada kardio. Kita tetap ada strength meskipun nggak terlalu banyak. Ya. Jadi tetap di sini olahraga yang betul-betul ya sport seperti yang lainnya, cuman
Cuman mungkin prakteknya adalah hanya kelihatan diam berdiri begitu, tapi kan persiapannya tahu waktu yang panjang. Yang bosen tuh yang nonton sebenarnya. Iya, emang kalau nonton cuma lihat apa yang dilihat, paling cuma door kelihatan itu aja, door. Tapi kalau final seru loh, kita bisa wah ikut, wah Nah. ikut, terus suaranya naik turun, wah kita dukungnya si A, aduh gitu. Kita ikutan ke drama gitu Emang kan. kalau final boleh rame gitu? Boleh. Kan pengertiannya orang kalau nembak kan harus sepi. Kadang-kadang ada yang bawa galon deng 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 deng, baru ikut tembak. Oh jadi kayak main sepak bola gitu supporternya? Ya. Rame gitu kayak Kayak mengganggu. 17-an gitu. Terus dia di depan nembak, padahal yang bikin rame tuh temannya sendiri tapi berisik gitu. Ya banyak lucu-lucunya dia. Ya. Oke. Sekarang yang bisa dilihat perkembangan olahraga menembak ini, Talita mulai tahun berapa? Tadi saya belum perkenalan loh tadi. Saya sudah perkenalan belum? Belum, tadi suruh kenalin dirinya. Tadi suruh kenalin lapangannya dulu. Coba kenalin diri dulu. Talita mau sekarang kenalin dirinya. Kapan menembaknya? Mulai dari kapan? Umur berapa? Sampai dengan berapa? Dan perkembangannya seperti apa? Ya. Saya mulai jadi atlet tembak tuh 2010. Nama saya Talita Judith Almira. Saya pemegang emas nasional di 25 meter. Anaknya bapak ini juga gitu kan. Wah, aku ngaku. Terus 2010 ya? 2010, berarti 12 tahun kan? Berarti 12 tahun ya? 12 tahun. Kalau anak udah lulus SD. 12 tahun ya, 12 tahun sudah. Jadi pada Gimana rasanya Pak Anda nganterin anak 12 tahun ke lapangan tembak Pak? capek, tiap hari dikibulin, suruh nganter jemput. Itu SMP ya? SMP akhir, jadi selesai UNAS kan libur panjang tuh. Kita ngapain ya? Cari olahraga yang nggak ada kontak fisiknya. Ya. Terus papa yang ini ke lapangan tembak yuk gitu kan? Nggak tahu, ada kenapa nggak ngajak saya ke lapangan tembak? Kenapa nggak ke lapangan panah? Kan saya yang bagian nanya, kalau jadi kamu yang nanya, kamu kan bintang tamunya. Jadi buat yang lainnya, jangan ragu-ragu lagi deh di umur SMP kalau memang mau. SD pun ada ya, bisa SD. Sekarang bisa kan gara-gara berkat Super ada Youth Super itu. SD berarti 11 tahun bisa. Iya, kan? anak SD mau suruh masuk anak SD juga, jadi seru. Seru aja. Kadang-kadang pas simulasi finalnya itu lagunya lagu Doraemon. Oh iya? Lagu Doraemon. Iya beneran, kadang mereka tegang banget terus nggak tahu harus ngapain, gitu. Lucu-lucuan gitu. Nah, seru sih, seru. Terus bisa menikmati olahraganya ini di mananya? Bisa. Harus gila dulu baru bisa menikmati. Iya, soalnya Tadi sudah dijelasin kalau sudah ngelewatin level ini dia senang, coba yang ini nggak bisa turun, coba lagi. iya, jadi kayak orang main game gitu kan tadi kan? Kayak main game. Jadi ada Jadi game. daripada addicted di game di sini, coba di sini. Akhirnya satu-satunya cara untuk level up di olahraga nembak adalah kita harus memperbaiki diri kita. Oh kurang keseimbangannya, oh kurang ininya, oh kurang emosinya, kontrol gimana. Itu yang akan buat dia level up. Oke. Ya ini yang perlu diketahui, menariknya di situ. Serunya di situ kan? sih. Nah, olahraga ini dikenal olahraga yang mahal. Banget, kan ada yang bayar. Nah, olahraga mana? Bisa kasih penjelasan nggak bang olahraga ini sebenarnya masuk dalam kategori mahal itu yang mana gitu? Mahal apa murah? Mahal itu awal mulanya karena pasti modalnya sendiri. Karena kan untuk bantuan dari Pemprov, dari PB juga segala macam, kalau sudah ada potensi, ada prestasi baru dibantu. Otomatis kita harus punya senjata sendiri karena akurasi kita nggak bisa pinjem-pinjeman sama orang. Ini nggak bisa dong? Punya mouse yang pinjem gitu? Settingannya beda, matanya beda, tingginya beda, tangannya beda. Oke, itu Susah. yang perlu diketahui ya. Ya dikira Ya, bola. jadi memang untuk mencapai prestasi tertentu harus punya senjata sendiri. harus, itu yang paling berat sih. Sampai seberapa sih kira-kira? Kalau pistol itu mungkin harus nyampe sekitar 45 juta. 30 lah paling murah. Ya, 30 juta ya. Senjata baru paling murah itu 30. Kalau laras panjang, rifle Sebenarnya kurang tahu ya, cuman lebih kurang. senjatanya doang itu 60-70. Tapi dipakai seterusnya kan? Iya, tapi belum jaketnya, belum sepatunya, belum sarung tangannya. Kalau rifle, kalau senapan kayaknya hampir 100 ada. 80 lah. 80. Lumayan. Memang ada opsi untuk yang second ya. Kita bisa cari yang lebih murah untuk startnya biar mulai dulu. Itu nggak terlalu bagus nggak apa-apa, nggak terlalu pas nggak apa-apa. Second bisa. Cuman emang nanti ujung-ujungnya kalau udah prestasi lebih nyaman punya sendiri. Ya memang custom made buat kita gitu. Ya.
namanya mahalnya itu dibeli di pertama, selanjutnya mahal nggak? Kalau angin enggak, karena kan satu kaleng itu kan di pelurunya kan cuman Angin tuh 4,5 kan? 4,5, cuman 100-200 per kaleng, kalengnya 500 butir. Semingguan lah kalau latihan tiap hari. Berarti 200 kali 4 seminggu, nah nyampe 1 juta. Maksudnya masih terjangkau gitu kan. Cuman kalau yang api, Nah, satu butir paling murah 5.000. Paling murah 5.000. Paling murah 5.000. Satu kali latihan berapa peluru? Idealnya 100. 100, berarti 500.000. 500.000 satu kali latihan. Untuk prestasi seminggu latihannya berapa kali? 6 hari. Seminggu 3 kali lah. Kita diskon dikit, seminggu 3 kali. 3 ya. kali. Berarti 1,5 1,5 juta. 1 bulan Kali 4. kali 4. Jadi 1,5 kali 6 6 juta untuk peluru doang. Iya. 2 bulan beli sepeda motor 1. Jadi balap liar aja di depan. Ya, jadi tapi nanti itu Semua ada pertimbangannya semua ya. ada pertimbangannya. Jadi tinggal bisa memilih. Nah, sekarang harapannya Thalita sebagai atlet yang olahraga ini kan populer hanya di kalangan tertentu, terutama di TNI dan di Polri, ya kan. Untuk di umum secara sport olahraga ini kan mungkin karena satu izin senjatanya, kedua amunisinya mahal dan segala macam. Harapannya untuk bisa mendapatkan atlet sebanyak mungkin tuh gimana caranya kira-kira? Sebenarnya gini, namanya olahraga itu kan semua orang bisa ngelakuin ya, terlepas dari karakteristik di backgroundnya dia apakah harus TNI atau Polri, enggak. Namanya karena karakteristiknya senjata, otomatis akan lebih mudah diakses sama yang punya background TNI Polri. Tapi banyak juga kok sipil yang main di sini gitu kan. Terus gimana untuk mengembangkan selanjutnya? Menurut Harapannya gimana harapannya itu Karena kalau tidak makin populer kan atletnya tidak makin banyak, berarti kan kompetisinya rendah. gini loh, yang mengetahui tentang olahraga nembak itu aja juga masih sangat sedikit kan. Kita 300 juta orang di Indonesia, kita sekali ke Jurnas tuh yang datang paling cuma 300-500 orang. Berarti itu 1 jutanya kemana, yang lainnya bahkan nggak nyampe. Maksudnya apakah di daerah juga hidup, apakah di kota juga hidup gitu kan. Paling benar adalah kita tebar pelatih, perbanyak jumlah pelatih di masing-masing. Satu pelatih kalau bisa melahirkan 10 atlet saja, berarti kalau ada 100 bisa 1000 kan. Itu baru satu nomor. Kalau nomor-nomor yang lain, nah lalu kendalanya kan kembali ke sarana dan prasarana. Daerah harus berani untuk fasilitasi itu. Nah, daerah harus berani. Ya, contohnya kan begini, kita dengar dulu olahraga menembak ini kan 10 tahun, katakan 15 tahun ke belakang itu kan hanya negara Eropa Timur, Amerika sebagian, kan. Asia itu kan cuma beberapa negara, ya kan, mungkin hanya Cina, Jepang, Korea Selatan. Sekarang India mulai naik. Nah, Dia naik. Ini kan di India bisa berkembang sedemikian hebat, bahkan sekarang banyak juara dunia dari India. Hampir beberapa nomor itu kan muncul dari India, orang-orang India menjadi juara di sini. Nah, ini berarti sebenarnya kan Indonesia bisa juga gitu kalau memang mau, sebenarnya kan jumlah penduduknya yang banyak kan. Cuma tinggal sarananya itu nanti. Ya mudah-mudahan dengan adanya World Cup nanti ini, ISSF juara dunia ini makin menjadi populer, makin menjadikan pertimbangan buat pemerintah bagaimana cara mengembangkannya, atletnya makin banyak, ya kan. Kalau lihat kompetisinya, jadwal terakhir tahun 2023 sempat tadi kita ngintip, itu jadwal pertandingannya aja untuk kejuaraan lokalnya padat itu. Yang kejurnas intinya aja ada 5, belum yang kejurnas kecilnya. Mungkin bisa dalam 1 tahun bisa ada 10 kali kejuaraan. Lebih bahkan mungkin. Lebih. Apalagi dengan online match sekarang. Nah, keunggulannya nembak adalah kita bisa ngelakuin kejuaraan secara online. Ini. Nah, kita punya lapangan, kita bisa zoom, pasang, dan kita bisa ikut di kejuaraan online itu kan. Kalau sepak bola kan susah, kalau volley kan nggak bisa susah tuh. Tapi kita bisa sendiri. Ada online-nya. Bisa. Jadi contohnya kalau Indonesia bikin online seluruh sama provinsi ikut. Australia bisa, seluruh provinsi bisa, sama Amerika bisa. Nah ini menarik. Jadi berarti bisa dong harusnya berkembang begini ya. Oke. Udah nih. Jadi nggak pengen lagi kita nanya. Enggak.
untuk konteks ini kan kita hanya bicara pengenalan mengenai olahraga menembak. Ya, saya godain aja. Sampai sejauh mana ini bisa berkembang, popularitasnya seperti apa. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai World Cup itu sendiri. Itu tersendiri kan ya. Sampai di sini kita ketemu lagi di yang berikutnya, kita bicara World Cup di Indonesia.